kita bisa langsung search pada aplikasi atau link tersebut. Baik, kita pilih horizontal video, kemudian template, lanjut ke pencarian, tulis all. Nah, saya pilih ini. Baik, di sini saya akan menambahkan slide-nya, tapi dengan slide yang polos. Sini kita bisa menambahkan kata-kata seperti kak, adik-adik, siap belajar, nah ini tentu saja. Selanjutnya slide kedua, kita jawab iya sama si untuk belajar. Lanjut slide ketiga, ini kita bisa ubah stikernya di sini. Saya pilih stiker senyum. Dan kita hapus. Lanjut, ini kita ubah kata-katanya jadi sebelumnya adik-adik jangan lupa berdoa ya. Menambahkan
ke lanjut di set keempat kita saya akan menonton video di sini yang sudah saya upload di Makernya. Baik, adapun beberapa perintilan yang akan saya letak di video ini. Baik, karena jaringan saya kurang bagus, kita lanjut ke list.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat untuk belajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, nama kakak Ibnatun Salis. Hari ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat untuk belajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama kakak Ibnatun Sayis. Hari ini kakak akan membawakan pembelajaran tematik 5 dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, dan pembelajaran 5. Yuk kita belajar. Kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat untuk belajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Ibnatun Sayis. Hari ini kakak akan membawakan pembelajaran tematik 5 dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, dan pembelajaran 5. Yuk kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat untuk belajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Ibnatun Sayis. Hari ini kakak akan membawakan pembelajaran tematik 5 dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, dan pembelajaran 5. Yuk kita belajar. Kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat untuk belajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Ibnatun Sayis. Hari ini kakak akan membawakan pembelajaran tematik 5 dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, dan pembelajaran 5. Yuk kita belajar. kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat untuk belajar.
Sebelum kita belajar, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Ibnatun Sayis. Hari ini kakak akan membawakan pembelajaran tematik 5 dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, dan pembelajaran 5. Yuk kita belajar. dalam komprehensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide kelima. Di slide kelima saya akan memasukkan backgroundnya. Sudah saya letak pada upload ya. Jadi bisa dalam disesuaikan komprehensi kalau dia saja. bisa masuk ke sana itu dalam satu Baik, kita bisa nulis stapler di sini. dalam komprehensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu dalam komprehensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu dalam komprehensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu dalam komprehensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu dalam komprehensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu dalam komprehensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu dalam komprehensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu
sana itu dalam satu teori semua. Dalam Kemudian konteks kita kalau bisa dia melihat masuk ke sana itu dalam gerakannya satu dari sini teori semua. dan kita pilih dan kita bisa melihat ini gerakannya dan bisa menambahkan untuk kiri. Dalam konteks kalau dia masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Kita masukkan saja voice overnya. Dalam konteks kalau dia masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Baik, diselanjut ke 6 dia kembali backgroundnya dari Flutter yaitu yang berikut ini. Dalam konteks kalau dia masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Dalam konteks kalau dia masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Sistem pernapasan manusia merupakan sistem yang terdiri dari beberapa organ dan digunakan untuk menghirup oksigen atau O2, zat asam dari udara ke dalam tubuh. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 beserta uap air menuju luar badan. Adapun tujuan utama proses pernapasan adalah untuk menghasilkan energi. Dalam konteks kalau dia masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Baik, setelah kita mengetahui apa pengertian dari sistem pernafasan manusia adik-adik, selanjutnya kita membahas mengenai organ pernafasan manusia yang terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan diafragma. Dalam konteks kalau dia masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Baik, pada slide ke-7 kita akan kembali mengambil backgroundnya dari source atau yang source Dalam ya. konteks kalau dia masuk ke sana itu dalam satu teori semua.
sana itu dalam satu itu Pak. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu
jangan sampai jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Jangan sampai jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Jangan sampai jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Jangan sampai jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Lalu kita masukkan subscribernya pada yang materi hidung. Baik, setelah kita mengetahui apa pengertian dari sistem pernafasan manusia adik-adik, selanjutnya kita membahas mengenai organ pernafasan manusia yang terdiri dari rongga hidung. Organ pernafasan manusia yang pertama, hidung. Organ pernafasan manusia Jangan sampai jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Sistem pernapasan manusia merupakan sistem yang terdiri dari beberapa organ dan digunakan untuk Jangan sampai jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Baik, setelah kita mengetahui apa pengertian dari sistem pernafasan manusia adik-adik, selanjutnya kita membahas mengenai organ pernafasan manusia. Baik, setelah kita mengetahui apa pengertian dari sistem pernafasan manusia adik-adik, selanjutnya kita membahas mengenai organ pernafasan. Jangan sampai jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu Pak. Baik, setelah kita mengetahui apa pengertian dari sistem pernafasan manusia Baik, setelah kita mengetahui apa pengertian dari sistem pernafasan manusia adik-adik, selanjutnya Jangan sampai jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu
Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu semua. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu semua. Lanjut pada slide ke-8, kita akan masukkan backgroundnya. Oke, Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu semua. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu semua. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu semua. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu semua. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu semua. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu semua. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu semua.
sederhana ini dalam satu reuni semua. Organ pernafasan manusia yang kedua yaitu faring. Dalam komprehensif kalau dia memang sederhana ini dalam satu reuni semua. Dalam komprehensif kalau dia memang sederhana ini dalam satu reuni semua. Dalam komprehensif kalau dia memang sederhana ini dalam satu reuni semua. Dalam komprehensif kalau dia memang sederhana ini dalam satu reuni semua. Dalam komprehensif kalau dia memang sederhana ini dalam satu reuni semua. Dalam komprehensif kalau dia memang sederhana ini dalam satu reuni semua. Dalam komprehensif kalau dia memang sederhana ini dalam satu reuni semua. Dalam komprehensif kalau dia memang sederhana ini dalam satu reuni semua.
kanan itu dalam satu ritme. Dalam konteks kalau dia bisa masuk ke kanan itu dalam satu ritme. Dalam konteks kalau dia bisa masuk ke kanan itu dalam satu ritme. Organ pernafasan yang ketiga. Dalam konteks kalau dia bisa masuk ke kanan itu dalam satu ritme. Dalam konteks kalau dia bisa masuk ke kanan itu dalam satu ritme. Dalam konteks kalau dia bisa masuk ke kanan itu dalam satu ritme. Dalam konteks kalau dia bisa masuk ke kanan itu dalam satu ritme. Dalam konteks kalau Organ pernafasan manusia yang pertama hidung. Organ pernafasan manusia yang kedua yaitu faring. Organ pernafasan manusia yang keempat yaitu batang tenggorokan atau trachea. dalam konteks kalau dia bisa masuk ke kanan itu dalam satu ritme. Organ pernafasan yang ketiga yaitu laring atau Dalam konteks kalau dia bisa masuk ke kanan itu dalam satu ritme.
dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu semua. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu semua. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu semua. Organ pernafasan manusia yang kelima yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang dari Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu semua. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu semua. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu semua. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu semua. sistem pernafasan manusia yang keenam yaitu bronkiolus. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu semua. Sistem pernafasan manusia yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu semua. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu semua.
Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu Pak. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu Pak. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu Pak. Organ pernafasan manusia yang kedelapan yaitu diafragma. Organ pernafasan manusia yang ketujuh yaitu paru-paru. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu Pak. Organ Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu Pak. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu Pak. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu Pak. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu Pak. organ pernafasan manusia yang kedelapan yaitu diafragma. Jangan sampai, jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu pintu itu Pak. Organ pernafasan
dalam konteks. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Dalam konteks. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Dalam konteks. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Dalam konteks. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Dalam konteks. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Dalam konteks. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Dalam konteks. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Dalam konteks. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Dalam konteks. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori semua. Baik adik-adik, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem pernafasan manusia dan organ pernafasan manusia, selanjutnya kita akan membahas bernafas membutuhkan kekuatan otot. Dapat kita lihat pada gambar Dalam konteks. Jadi kalau dia bisa masuk ke sana
itu dalam satu itu. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu. Baik, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar. Saat kita menghirup udara, diafragma Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu. Baik, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar. Saat kita menghirup udara, diafragma Baiklah, selesai sudah materi pembelajaran. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu. Mau di jam segitu. Mau ah. Dalam konteks jadi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu itu.
karena itu dalam satu teori demam. Dalam konteks jadi kalau dia bisa demam berdarah itu dalam satu teori demam. Dalam konteks jadi kalau dia bisa demam berdarah itu dalam satu teori demam. Dalam konteks jadi kalau dia bisa demam berdarah itu dalam satu teori demam. Dalam konteks jadi kalau dia bisa demam berdarah itu dalam satu teori demam. Dalam konteks jadi kalau dia bisa demam berdarah itu dalam satu teori demam. Dalam konteks jadi kalau dia bisa demam berdarah itu dalam satu teori demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat untuk belajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Ibnatun Sayis. Hari ini kakak akan membawakan pembelajaran tematik 5 dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, dan pembelajaran 5. Yuk kita belajar. Sistem pernapasan manusia merupakan sistem yang terdiri dari beberapa organ dan digunakan untuk menghirup oksigen atau O2, zat asam dari udara ke dalam tubuh. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 beserta uap air menuju luar badan. Adapun tujuan utama proses pernapasan adalah untuk menghasilkan energi. Baik, setelah kita mengetahui apa pengertian dari sistem pernafasan manusia adik-adik,
Selanjutnya kita membahas mengenai organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia yang kedua yaitu faring. Faring adalah bagian dari saluran pernapasan yang terletak belakang rongga hidung dan mulut. Selain itu, faring juga merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang sekitar 4 cm. Organ pernafasan yang ketiga yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan bagian saluran pernafasan yang terdiri dari kepingan tulang rawan berbentuk jakun. Di laring terdapat celah menuju batang tenggorokan yang dikenal dengan glotis. Di dalam celah tersebut ada pita suara beserta otot-otot yang berguna untuk mengatur ketegangan pita suara. Organ pernafasan manusia yang keempat yaitu batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan bagian tenggorokan berupa pipa dengan panjang sekitar 10 cm, di mana bagian terletak di leher dan rongga dada. Dinding trakea bersifat tipis dan kaku. Di bagian dalam rongganya terdapat epitel bersilia yang berfungsi untuk menyaring benda asing dalam proses pernafasan. Organ pernafasan manusia yang kelima yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yakni bronkus kanan dan kiri. Bronkus memiliki bentuk tidak teratur. Bronkus kiri memiliki kedudukan yang lebih mendatar daripada bronkus kanan. Sistem pernafasan manusia yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus memiliki bentuk yang lebih halus dan tipis. Selain itu, bronkiolus berjumlah 2 di bagian kiri serta 3 di bagian kanan. Cabang-cabang di bronkiolus berupa pembuluh darah yang lebih halus. Organ pernafasan manusia yang ketujuh yaitu paru-paru. Paru-paru ada di bagian rongga dada sebelah kiri dan kanan. Di bagian dalam paru-paru ada gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus dan jumlahnya lebih kurang 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus dengan selaput bernama pleura berlapis 2. Pleura berisi cairan buat mencegah terjadinya gesekan ketika terjadi proses pernafasan. Organ pernafasan manusia yang kedelapan yaitu diafragma. Diafragma adalah otot penting yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Fungsi utama diafragma adalah berguna dalam proses pernafasan, yakni mengatur masuk dan keluarnya udara dari dalam dan keluar tubuh lewat kontraksi dan relaksasi. Baik adik-adik, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem pernafasan manusia dan organ pernafasan manusia, selanjutnya kita akan membahas bernafas membutuhkan kekuatan otot. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini, gerakan otot diafragma saat bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Baik, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat kita membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Baiklah, selesai sudah materi pembelajaran yang kakak bawakan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Kakak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari bacaan bernafas membutuhkan kekuatan, selanjutnya bernafas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernafasan kita dapat dilatih dengan berolahraga. Dengan organ pernafasan yang terlatih baik, dapat mengatur pernafasan dengan lebih baik. Pengaturan pernafasan sangat diperlukan misalnya saat bernyanyi. Adapun nyanyiannya seperti dari bacaan bernafas membutuhkan kekuatan. Baiklah, selesai sudah, Pak. dalam frekuensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori itu Pak. Dari bacaan bernafas membutuhkan kekuatan. Dalam frekuensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori. Baik, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, baiklah, selesai sudah materi pembelajaran yang kakak bawakan. Semoga Dalam frekuensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori itu Pak. Dalam frekuensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori itu Pak. Dalam frekuensi kalau dia bisa masuk ke sana itu dalam satu teori itu Pak.